Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat 5 waktu berjamaah yang insyaallah dilanjutkan dengan majelis ilmu. Sebenarnya jadwal kulon tak ada bisa, tapi karena dan mereka dan pengawasan terus yang dapat giliran sampai 10 rutin bulanan daripada pulau kosong, pulau Timur Dicil lagi rumien Pak Jokowi ini kandak kayak kongsun pemeriksaan dong. Jumlah kalau diganti maghrib, kok maghrib mati cancel? Tahu diliburkan dari wala. Delala Muhammad Jubriki bulu pulau Jokowi, berarti itu biaya jalan yang isi halal bihalal. Jadi boleh tetap yang telu dari maghrib barisan kita pondok luar biasa. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena materi kita akidah dan untuk pemanasan balik, maka nanti pembahasan kita yang lalu kita lanjutkan di pekan depan. Maka ini kalau sampaikan akidah di dalam Islam itu enten istilah salah satu usul 3 prinsip dalam hidup dalam akidah yang itu nanti menjadi pertanyaan kita di alam kubur. Man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka. Dan pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan mudah oleh orang yang berakidah menyimpang dari kalangan orang kafir, orang munafik bekerja. Dan harus orang Islam yang akidahnya lurus. Kami nanti dalam hadis panjangnya tentang kisah di alam kubur itu orang munafik, orang kafir itu tidak ditangkleti man rabbuka wa man nabiyuka wa man hadar rajul wa man dinuka jamane hahala aku ora ngerti hahala itu wonten guyu ning pedi aku ora ngerti. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pramila enten ulama Syekh Muhammad At-Tamimi, beliau menulis kitab Al-Usul Salasah, ada juga yang kemudian membuatnya menjadi salah satu usul. Nah, kitab ini merangkum sebuah prinsip yang 3. Beliau mengatakan fa idza qila laka mal usul salasah alladhi yajibu 'alan nas ma'rifatuha. Kalau ditanyakan kepadamu 3 hal pokok wajib apa yang harus diketahui oleh manusia, fakul maka ucapkan yang pertama ma'rifatul abdi rabbahu. Seorang hamba itu harus kenal kepada Rabbnya. Jadi ma'rifat di sini maknanya kenal, tahu. Makanya enten orang-orang sufi yang memaknai ma'rifat ini kenal ini sampai pada level menyatu. Nah, ini itu. Sehingga mereka nanti memisahkan manusia itu menjadi 2 kategori. Yang pertama syariat, yang kedua ma'rifat. Terus orang yang syariat itu tesih kedah sholat, poso, haji, umrah, sapi putih, nek makrifat pun boten. Nah, ini keliru ya. Manusia terbaik itu Nabi Muhammad SAW. Sejak beliau mendapat perintah sholat sampai beliau wafat, beliau niku sholat. Bahkan dalam kondisi sakit tidak mampu mengimami, beliau sholat di sebelahnya Abu Bakar. Lalu nek ada orang menjelaskan ma'rifatullah itu maknanya menyatu dengan Allah, goro-goro lalu sholawatan karo muter-muter niku nggih jelas keliru, boten wonten ma'rifatullah. Mengke enten habib atau ulama atau kiai tertentu yang kalau dijekoki, Pak aku ora tau delok dhek salat terus candaane kali politik, wis ra ilok entoke wong salat ning Mekah karo Madinah ngoten niku. Nah, bahasa-bahasa ngoten niku boten usah dengan percaya. Kenapa? Karena termini dan termini kaca yang tajam. Nah ini maghrib itu dari wayai sholat.
tapi kalau yang sholat ini pun boten, sehingga itu tidak mungkin benar. Dari sisi itu saja sudah tidak mungkin. Kemudian dari sisi praktek, Nabi nggak pernah mempraktekkan ngoten itu. Jelas tanah haram Mekah ini lebih mulia daripada Madinah, iya. Tapi ketika Nabi tinggal di Madinah nggak pernah Nabi izin dan sholat dan Mekah itu. Nabi kok nggak ketok itu sholat di Mekah itu nanti. Tapi kalau bapak dirahmati oleh Allah, ini akidah yang bukan atas itu dengan pakai ketok, ketel, derek kiai-kiai yang tutulan agama. Ini yang pertama, ma'rifatullah, jadi mengenal Allah. Kemudian yang kedua, buat dinahu dan agamanya. Kemudian yang ketiga, wa nabiyyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, malam ini pemanasannya adalah pengantar untuk mengenal Allah. Allah memperkenalkan dirinya dengan berfirman, menyebut namanya, innani anallah la ilaha illa ana. Aku kuwi Allah. Kami kalau kita menyebut Tuhan kita, Roh kita dengan Allah, karena Allah sendiri yang menamainya. Namanya sinten Pak Joko. Nek wis dijenenge Joko apa diceluk Bambang. Karena pemanggilan tidak sesuai dengan namanya buat manusia itu sebuah kekeliruan, apalagi buat Allah. Pramila mungkin ada orang-orang liberal yang mengatakan Tuhan itu ibarat rodo, terus enten uji-ujine sak pirang-pirang. Tuhan itu di tengah. Engko wong Kristen nyebuti Yesus, wong Buddha nyebuti si Buddha, wong Hindu nyebuti Brahma, Siwa lan sapiturute. Mengke wong Konghucu nyebuti dewa niki dewa niku. Mengke wong Yahudi nyebuti Yahweh, mengke enten sing nyebut Yehova, mengke enten sing nyebut macam-macam. Kuwi padha kabeh katanya. Intinya semua bermuara pada satu Tuhan. Niku keliru. Kenapa? Allah yang menyatakan innani anallah, aku kuwi Allah. Wis titik. Nah, Allah walillahil asmaul husna, punya nama-nama al-husna yang lain. Artinya ketika jenengan mau menyebut nama Allah, silakan pakai asmaul husna. Sinten? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Qahhar, Ar-Razzaq, boleh. Tapi nek kemudian pakai nama yang tidak pernah Allah sebutkan sebagai asmaul husna, tidak boleh. Nek orang musyrik dulu Lata, Mana, Uzza, Hubal, ini buatan ansar. Maka kami lo pertanyaan kami. Nek Gusti Allah disebut di arah lisan bilang midi, buatan pripun. Asal buatan. Artinya ketika jenengan mau menyebut itu, silakan kalau ada dalilnya. Nek buatan stop. Soalnya ini memanggil Allah Jalla-Jalaluhu, Allah yang Maha Mulia. Kami mungkin di salam yang sering kita dengar setelah Assalamualaikum, terus salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya ini terpujilah nama-nama Buddha. Jadi seorang muslim nggak boleh mengucapkan itu. Semata rugi Om Swastiastu, semoga keselamatan datang dari Sang Hyang Widi, itu bukan asal. Konten. Ramil bagaimana dirahmati oleh Allah. Nanti dalam bab salam, ketika panjenengan berhadapan dengan mayoritas kaum muslimin satu RT, senajan enten yang Nasrani satu atau dua, maka ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boten apa-apa. Tapi kalau yang dengan hadapi mayoritas non muslim, nah, ucapkan selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Boten saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ini konco kantor pulau nomor boten gadah pimpinan kepala badan pasar ini, dan itu beliau itu kalau pendeta ini gerak itu sing gedeng ide, jadi udah orang nomor 2 di gerejanya. Dan beliau ini tahu benar aturan main dalam salam. Itu nek kumpul kalian kami orang-orang muslim, sing non muslim kan dia tahu, nggak pernah mengucap assalamualaikum gitu. Jadi orang Nasrani itu ngerti yang sing niku wau, sing pentingnya gitu. Nah kita gitu kan, kadang malah boten dong, jadi malah kabeh kalam itu dua pun dari sisi. Ya tak kayak wakil ini kalian, jadi ampun gitu. Karena ini akidah. Sekali lagi ini pemanasan babagan akidah. Nah di dalam Islam untuk mengenal Allah tahapannya ada 3, yaitu mengenal rububiyahnya,
mengenal uluhiyahnya dan mengenal asma wa sifatnya. Mengenal rububiyah yaitu bahwasanya Allah itu Rabbun. Nek Rabb niku nek bahasa Indonesia sebagai Tuhan. Sebenarnya Rabb niku lebih dalam, lebih luas daripada sekadar kata Tuhan. Rabb niku mencakup 3. Al-Khalq, Allah yang menciptakan, kemudian Al-Milk, Allah yang memiliki, kemudian At-Tadbir, Allah yang mengatur dan memelihara. Makanya tadi pagi saya sebutkan ketika orang Nasrani ini bertanya bumi bunder tidak milik, maka ternyata Allah menyebutkan fenomena menuju bunder dari mulai ada garis edar, perputaran, siang malam, pergantian musim, kemudian pergeseran awan dan seterusnya. Maka dari situlah fenomena kalau Allah ternyata menata semuanya. Bahkan ketika kita membicarakan planet itu satu dengan yang lain itu berputar dan punya gaya tarik menarik masing-masing yang seimbang. Niku nek boten imbang benturan tabrakan. Belum lagi kemudian bumi kasih dilapisi ozon, ada stratosfer, ada macam-macam fer-fer niku yang mana itu bisa menghalangi benda-benda langit yang mau masuk. Saat dari katakan bumi pun ajur langit, tapi nek nganti gede banget iso 14. Tapi overall kebanyakannya niku musnah dulu di langit. Ini bagian dari pemeliharaan Allah. Pramila Rabbun niku maknanya yang menciptakan, yang memiliki dan yang memelihara, menjaga, bahkan yang memberi rezeki. Nah, mulai kita kupas dalil-dalilnya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Fatihah yang kita selalu ulang-ulang, Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita nyatakan Allah itu Rabbul alamin, maka Allah lah yang kemudian menciptakan kita, memiliki kita, memelihara kita dan menjaga kita. Nah, nanti ada ayatnya bagaimana Allah menyatakan itu dan melarang kita bersujud kepada makhluk yang Allah ciptakan. Allah bertanya kepada kita, mempertanyakan, "Am-khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun?" Apakah benar kamu itu diciptakan oleh selain Allah atau kamu punya mampu menciptakan dirimu sendiri? Kalau orang dan teori evolusi itu kan mereka punya keyakinan awalnya itu bumi itu isinya air, lalu di dalam air itu ada makhluk kecil yang lahir dari bledek, dia metu makhluk ini itu lalu membelah bumi jadi banyak, terus mulai rotok gede terus jadi iwak pada gede itu sikile mentas saking baru melaku awalnya berangkat terus rotok ngadep terus jadi hewan sing ngadep terus jadi bunyuk dan saat itu jadi menungso. Sehingga menurut mereka kita itu ada dari awalnya gak ada, ini konteksnya seperti itu. Dan yang dijelaskan ke bangku-bangku sekolah itu sampai di level namun itu tentang manusia dan monyet itu sampai ke sana. Nah, dalam Islam kita imani yang menciptakan pertama itu Allah berupa Nabi Adam menciptakan, lalu kemudian Hawa yang tadi bagi kita bahas, lalu kemudian terjadi percampuran air mani dan sel telur, lalu muncullah manusia-manusia wabasami umari jalan kasih rawan nisa'a. Kita semua laki-laki dan perempuan yang muncul banyak sekali. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gampangnya ya kan. Ketika kita mau membicarakan tentang ketuhanan, gampangnya ya kan. Tidak mungkin benda yang paling sederhana sekalipun sampai jauh ini tiba-tiba enten nggak mungkin. Begitu pula air, begitu pula makanan ini nggak mungkin begitu pula ada. Tiba-tiba ada, mesti enten proses membuatnya. Bahkan semakin kompleks benda, semakin pinter orang yang bikin, semakin canggih dan seterusnya. Sehingga ketika kita kembalikan ke diri kita manusia, ini enten otak yang isinya ribuan sel, kemudian ada hati, ada paru-paru, limpa, ginjal, itu nek didol order ke otak itu boleh puluhan miliar sampai ratusan miliar. Kakak kiai sudah sing pun rusak itu pengen genteni kuatan. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, poin yang mau saya sampaikan, ketika manusia itu sedemikian kompleks isinya, dari mulai atas sampai bawah, bahkan rambut itu dibelah-belah itu kesehatan bagian-bagian terkecilnya sampai akar rambut itu ngeten-ngeten penjelasannya, maka itu menunjukkan Allah itu gak sama dengan siapapun, gak sama dengan Tuhan-Tuhan yang diklaim manusia.
Sehingga ketika manusia ini tercipta tanpa ada penciptanya, kan mungkin mesti enten. Belum lagi kita nanti ngomongin langit, bumi, matahari, bulan, bintang, itu jelas pasti ada penciptanya. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah pun menekankan lagi bahkan proses di dalam janin niku mboten enten sing cawe-cawe, mboten enten. Sampai dokter hari ini ketika ditanya ada USG, dok isine wetenge bojoku niku jalan apa setri di ronsen. Oh anu mas, enak sing penting cilik, ketok elangan. Dia pun enggak berani meyakinkan. Begitu lahirnya dok protes tuh, ngomongnya lanang dok, apa tuh wedok? Yo kan, mas, enggak ngerti sih. Berarti sing penting niku wau dhewe niku berarti berinjia nih. Nah proses di dalamnya kita enggak tahu tentang jenis kelamin, napa melahirkan berinjia utuh, napa boten, lahir sehat napa boten, kemudian nanti pintar napa boten, enggak ada yang bisa ngatur. Semua Allah yang pastikan, itu Allah yang terlibat di situ. Dan Allah katakan dalam Quran surat Al Imran ayat 6, "Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." Sebentuk kalian itu aku di dalam rahim kalian. Dan sesuai kehendakku, tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Nah ngomongin konek makan ini dan ini, nek moco ini dan ngono, itu usaha. Yang mana dari usaha itu endingnya adalah Allah yang memutuskan dan tidak ada yang lain yang bisa mencegahnya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menekankan lagi bahwasanya semua Allah yang menciptakan. Allah berfirman dalam Quran surat Taha ayat 50, "Qala rabbuna alladzi a'ta kulla shay'in khalaqahu tsumma hada." Wahai Musa, katakanlah bahwa Tuhan kami yaitu Tuhan yang telah memberikan segala bentuk segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Dan terkait alam semesta tadi saya sudah singgung, Allah juga pastikan Allah yang menciptakan. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Dan di antara tanda kuasa Allah itu adanya malam dan siang, matahari dan bulan itu. Jadi Allah yang mengatakan sehingga matahari sama aku, sehingga bulan sama aku, itu klaim Allah. Tidak ada makhluk yang berani mengklaim. Makanya zaman dulu ketika Fir'aun itu mengklaim ana rabbukumul a'la, aku ki Rabb sing paling gede, paling dhuwur, maka ditantang sama Musa, ya wis saiki nek memang kowe matahari terbit kok entar paling kok kulon iso ora. Iso. Makanya hari ini ketika jenengan dapati orang menyembah orang menyembah binatang, orang menyembah pohon, itu sebuah kemunduran yang teramat sangat. Dan kalau memang mau seperti itu tinggal dites. Bahkan misal kita nggak berharap nih, nah ketemu Dajjal itu perkara yang berat. Pami, kok ngamen jenengan itu kepilih, sing kuburannya digugah kalau Mas Dajjal ini pami. Niku mah tekoi, sebenarnya Pak Joko, mohon nek Gusti Allah dan bulan kayak tolong digeser krono atau matahari terbit komplon, kan bisa. Karena Allah memberikan keutamaan pada Dajjal itu atas izinnya hanya terbatas pada menghidupkan orang mati, kemudian menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta, kemudian mendatangkan hujan, kemudian mengeringkan danau. Pada poin-poin itu aja. Nek sampai urusan matahari tidak bisa. Makanya Allah sering mengulang-ulang tentang penciptaan matahari itu bukan yang lain. Bahkan hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sejumlah negara itu mengidentifikasi proses di dalam matahari itu namanya reaksi fusi. Nah, reaksi fusi itu kan inti helium kali helium digabung, terus kemudian nanti menjadi inti yang lain, kemudian menghasilkan energi. Energinya ini kemudian melahirkan energi lain yang tidak pernah berhenti. Nah, reaksi fisi itu inti yang satu dibelah dua, pecah kemudian keluarkan energi. Nah, itu mungkin perlu ditambahin unsur-unsur lain. Nah, sehingga apa yang terjadi di matahari itu reaksi beratnya yang tidak berhenti. Nah, beberapa negara yang saya tahu di Amerika, Inggris, kemudian Prancis, Cina, Jepang, sama negara yang lain, Rusia ya. Mereka itu berkumpul saling mendanai patungan bikin matahari ini dan Prancis Rio. Tujuannya nanti niku sampai jadi niku mungkin boten perlu dijoki bensin, dijoki batu bara, urut terus listrik kontinu boten biartek. Sehingga mimpi para ilmuwan itu nanti semua kendaraan itu pakai listrik bisa terjadi. Nek hari ini kan pakai listrik tapi listriknya juga batu bara, jadi itu berbahaya. Tapi nek
energinya niku dari matahari mini niku dengan inti helium yang sedikit kemudian digabungkan, sedangkan inti helium ini bisa diambil dari air. Air ini kan H2O, hanya ini kan hidrogen. Nanti ditembak sesuatu nanti jadi helium lancap itu pokoknya ini fisika. Nah, niku nek kemudian itu bisa dibikin dan sampai hari ini belum terbikin, maka manusia itu hanya mampu membuat kecil, belum bisa bikin sing sak gede ini kok. Sing sak gede ini dengan besok menikmati hangatnya, menikmati sinarnya, mimpi gabah, mimpi gombal, mimpi seruan macam itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah mengklaim kuwi makhlukku, Allah mengatakan wala wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Kae mau makhlukku aja sujud marang matahari karo bulan. Wasjudu lillah, sujud marang Gusti Allah wae alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, sing menciptakan semua itu. Dan harusnya memang hanya kepadanya engkau beribadah dan menyembah. Pramila sambungannya tadi pagi wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, itu harus hanya kembali kepada Allah, bukan kepada yang lain. Nek matahari sak motor gede niku dinyatakan oleh Allah itu makhlukku, kok ada orang sujud dan pik-pikan itu rugi parah. Bahkan wonten pundi niku lapangan Sriwijaya sing gede sak motor kenging angin gede mboten saged melayu menyelamatkan diri, gak bisa terima meneng, akhirnya ambruk belum. Terus mungkin enten mulai Pekalongan lagi do sholat id wite gede kena angin ambruk hingga bukti biaya-biaya terpenipu. Mungkin enten mulai Pekalongan putih yang ngoten. Maka rugi kalau manusia yang harus menyembah Allah yang menciptakan matahari dan bulan kok malah menyembah meringin. Mungkin Sukoharjo mudah-mudahan pun ditebang. Ini enten satu kampung itu nek ajeng nikahnya putrane wong bengi ngene daerah Bulu niku. Terus dan Alkin gedenya loro terus nek iso lewati tengah kok marai iki Pak Jawa. Marai langgeng lah, marai lopo. Mungkin itu kan mungkin tukul di tempat lain tidak meribu, bukan mungkin. Lalu bagaimana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memahami Rabbun, maka maknanya Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, yang memelihara, menjaga, memberi rizki. Dan terkait rizki, Allah kemudian menyatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apa wae, sapa wae, apapun bentuknya, apakah manusia, binatang, tumbuhan, apakah yang bersel satu, bersel banyak, yang membelah diri, melahirkan, bertelur, semua yang di muka bumi Allah yang memberi rezeki. Satu ketika enten sebuah video, mulai ningali video pendek, enten namo itu kayak blengkok mana itu, dia dari sarangnya ceplok, lu betul dari sakit mabuk. Begitu dari sakit mabuk keblok lu terus misalnya kali niku pun boten saged renang, mabuk boten saged mergo cilik, renang nggih boten saged pun sanes iwak. Akhirnya didatangkan atau datang mengikuti aliran air itu sebatang kayu. Mulailah dia naik di situ. Terus berarti ku enten iwak lewat di kapal. Pramila ketika kita kemudian memahami fenomena seperti itu, ya, maka kita akan paham semua makhluk itu Allah yang memberi rezeki. Yang sering dicontohkan sama banyak penceramah itu namun itu cecak. Cecak itu temempel ning tembok ning atap-atap, boten gadah suwiwi. Tapi panganane iki mabur kabeh. Niku nek di logika sakjane kudune cecak niku boten saged urip. Panganane mabur. Tapi yang terjadi hampir-hampir kula nek gateke cecak niku boten enten, cecak gering niku boten enten. Rata-rata lemu. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika panjenengan kembali ke bagaimana Musa berhadapan dengan Firaun dan kemudian beliau ada di depan laut dan mau menyeberang, itu orang Yahudi udah oke, piye meneh Mas Musa. Dan Musa pun juga gak bisa lain kecuali berpasrah kepada Allah dan kemudian diberikan petunjuk untuk memukulkan tongkat ke lautan. Dan dengan pukulan tongkat itu Allah mengizinkan lautan terbuka. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya lautan itu
sangat mudah Allah belah tanpa harus ditutup oleh tongkat Musa. Tapi Allah menginginkan Musa melakukan perbuatan manusia yang sedikit agar menjadi hidayah buat manusia setelahnya, bahwasanya ketika panjenengan menginginkan pertolongan dari Allah yang ada di arsy sana, mengikhtiar sekedhik mawon, ampun terkosor-kosor, ampun ngoyo nganti lali sholat, lali ibadah, lali ngaji, ampun, dan kemudian mengiringi kali donga, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan. Intan surullah yang suruhum bayi sabit abdamahu. Nek kamu mau menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu dan meneguhkan kami. Ini bukan berarti Allah itu butuh pertolongan, boten. Ngeten wong nomor liberal di Indonesia sih ngomong berarti Allah butuh pertolongan. Boten. Allah itu cuma menginginkan yang luwat ayyukum ahsanu amalan, pengen tahu mana di antara kita yang amalnya paling baik, imannya paling baik, pengabdiannya paling baik, perjuangannya totalitasnya kepada agama itu yang paling baik yang mana toh? Dari orang-orang ini yang mana? Nek wong misalnya kayak aku kayak baik, itulah yang orang baik. Yang terbaik adalah wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Buru-buru. Oh, nek kesempatan ini aku dhisik, nek kesempatan ini aku duluan, nek kesempatan ini saya yang di depan. Oh, itu yang terbaik karena memang kita diminta untuk berlomba-lomba di atas kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyatakan dalam sebuah hadis panjang dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, dari Nabi SAW, Allah Taala berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kalau kalian yang pertama dan yang terakhir, baik dari kalangan jin dan manusianya, ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, dan kalian dalam kondisi hati orang paling bertakwa di antara kalian. Misal sinten paling soleh, si A, terus hati kamu sama bertakwa semuanya, manusia pertama sampai terakhir, jin pertama sampai terakhir, kondisinya penuh keimanan seperti itu. Kata Allah, mazada dzalika fi kulli syai'an, tidak akan menambah kuasaku sedikit pun, tidak akan membuat aku tambah di mana-mana kalau kalian semua ibadah. Kemudian Allah menyebutkan antitesanya, kebalikannya, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, kalau sekiranya kamu yang pertama sampai yang terakhir, wa insakum wa jinnakum, manusianya dan jinnya, kanu ala afjari qalbin rajulin wahidin, kalian sama dalam keimanan sebagai manusia paling tercela, paling terkutuk, sama semuanya. Kata Allah, mana qasadzalika min mulki syai'an, gak akan pernah mengurangi kuasaku atas semua ini sedikit pun. Karena Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gak boleh seorang muslim kemudian berpikir, wah aku nek kok kae donga, kok tak tambah kurang kumanat, boten perlu mikir ngoten. Oh, nek aku gak sholat, oh Allah gak mulia lagi, gak perlu menggali mengatakan. Karena Allah sudah menyatakan kita dalam kondisi apapun, apakah sebagai manusia terbaik atau manusia paling jelek, Allah gak akan terpengaruh, gak akan berkurang kemuliaannya, juga gak akan bertambah kemuliaannya. Karena kita ini menunjukkan gak ada hubungannya kita dengan Allah secara langsung sebagai sebab akibat. Tapi kita kepada Allah jelas ada hubungannya. Kenapa? Karena Allah adalah Rabb kita yang menciptakan kita, memiliki kita dan memelihara kita. Karena Allah yang menciptakan kita, memiliki kita dan memelihara kita, maka ketika panjenengan punya masalah, punya cerita, punya urusan, punya PR, larinya harusnya kepada Allah yang menciptakan kita, yang menguasai kita, yang memiliki kita, yang memelihara kita. Jangan kayak sebagian orang, ada masalah sithik, dompetnya hilang, bayune dukun tekok setan. Ini kan level makhluk semua. Nah, ketika konteksnya seperti itu, maka muncullah kesyirikan. Nah, kesyirikan inilah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadis kutsinya berlanjut, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kalau sekiranya kalian yang paling pertama sampai terakhir dari kalangan manusia dan jinnya, qamu fi sa'idin wahidin,
berdiri di atas tanah lapang yang satu, fasa'aluni, semuanya minta kepadaku, fa'aqaitu kulla insanin mas'alatahu, dan semua yang minta itu tak kasih satu persatu sesuai permintaannya, apapun gak dibatasi. Maka kata Allah, mana qasadalika mimma indi, gak akan mengurangi apa yang aku miliki, illa kama yang usul mehyatu ida udkhilal bahra. Sing kelong kuwi kata Allah mung kaya segara gedhe kok celuk dom diangkat tetes sithik, kelongnya paling semono. Jadi Allah sudah menyatakan kalau kalian semua yang pertama sampai terakhir manusia dan jin yang kumpul di padang yang luas barengan minta semuanya tak kasih, maka gak berulang apa yang tak miliki kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke laut diangkat tetes sak tetes. Ini menunjukkan bahwa itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Klaim Allah sebagai Rabb ini benar-benar luar biasa yang harus kita imani, yang harus kita buktikan dengan tidak menyebutkannya. Ampun menyebut Allah dengan nama selain yang Allah izinkan, ampun menyembah selain kepada Allah, dan kita harus kemudian berjuang untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, terkait rububiyah ini Fir'aun pun sebenarnya tidak berkutik ketika kemudian disebutkan di dalam Quran surat An-Naml, wajahatu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulma wa uluwan fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Dan mereka Fir'aun dan kaumnya mengingkarinya dengan kezaliman dan kesombongan, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Jadi Fir'aun itu ketika mengklaim sebagai Tuhan, kon nekake matahari betul sakit, kon melakukan hal-hal yang memang gak bisa oleh manusia, dia gak bisa. Sebenarnya hatinya itu mengimani kalau ada sesuatu Rob yang selain manusia, yang lebih dahsyat, lebih agung, lebih luar biasa, lebih perkasa dan maha segala-galanya. Tapi jenenge wong kafir, namanya orang ingkar, aba wastakbar, kayak jin niku, kayak setan niku, kayak iblis, maka mereka memilih untuk menjadi orang-orang yang berbuat kerusakan. Apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy, ketika mereka menyembah Lata, Mana, Uzza, Hubal, mereka itu ketika ditanya, "Qul man yarzuqukum minas sama wal ard", siapa yang memberikan rezeki kamu dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absar, dan siapa yang kemudian menciptakan penglihatan dan pendengaran buat kamu? Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, siapa yang kemudian mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengurus segala sesuatu di muka bumi, di alam semesta ini? Fasayaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Makanya orang-orang musyrik itu, orang-orang yang buat das kebo segala macam ke lautan itu, begitu lautnya itu goyang, ombaknya gede, mereka bengok-bengoknya apa? Allah, Allah, Allah. Sampai Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah video, ada seorang pendeta dan gereja itu ambil misa, tiba-tiba gempa. Itu jamaahnya yang datang sing bengok dan murid bandar ya Allah, ya Allah. Pendetanya ada bingung, dia mau lagi murtad anyaran gitu. Nah itulah manusia. Dia sebenarnya hati kecilnya itu mengimani Allah, tapi kemudian karena didorong kejahilan, ketidakpahaman, atau mungkin pertemanan dengan orang jahil, atau mungkin lingkungan yang rusak, akhirnya menghasilkan pemahaman yang keliru dan mendefinisikan Allah dengan berbagai macam definisi yang aneh-aneh, yang akhirnya dia terjebak dalam kesalahan. Yang kesalahan itu kalau sudah urusannya dengan Allah, maka sulit Allah untuk mengampunkan kalau dia tidak mau memperbaiki. Makanya pentingnya akidah yang lurus ketika kita hidup itu, agar kita jangan sampai salah bersikap menyikapi Allah Subhanahu wa taala. Ampun kata sebagian orang yang kemudian saksai itu. Jadi ketika kemudian orang lain kemudian menyebut Allah dengan nama apapun, kemudian rampopo. Allah sudah menyatakan namaku Allah, ada Asmaul Husna, ada Rasulnya, ada kitabnya, ada hadisnya. Itu sudah bagian dari arahan yang jelas. Tinggal dipelajari pelan-pelan,
distrategi pelan-pelan sehingga kita berjalan di atas siratal mustaqim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan iblis dikatakan oleh Allah di Quran surat Al-A'raf ayat 12, Allah berfirman, "Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk." Allah berfirman, apa yang menghalangi kamu untuk bersujud di waktu aku menyuruhmu wahai iblis sujud kepada Adam? Qala, kata iblis, "Ana khairum minhu." Iblis menjawab, aku lebih baik darinya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api dan kau menciptakannya dari tanah. Ini dia mengklaim memang yang menciptakan dirinya Allah dan dia tahu. Tapi kok kenapa enggak manut di situ? Makanya orang yang tahu kalau kita diciptakan oleh Allah, ya kita harus nurut, harus manut. Sholat, puasa, zakat, itu kita penuhi sebagai sebuah janji keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengakuan-pengakuan yang lain masih banyak. Pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 84, Nabi Muhammad pernah bertanya kepada orang-orang musyrik, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun?" Milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya jika kamu mengetahui? Saya quluna lillah. Mereka menjawab, semua milik Allah. Qul afala tadzakkarun. Katakanlah, maka apakah kamu tidak mengingat? Kemudian ayat berikutnya, qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil adim. Siapakah Rabb yang memiliki langit yang 7 dan memiliki arsy yang agung? Saya quluna lillah. Orang-orang kafir itu akan menjawab, Allah yang punya. Qul afala tattaqun. Katakanlah, mengapa kamu tidak beriman? Kemudian ayat berikutnya 88, qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu, dia melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi dari adabnya jika kamu mengetahui? Saya quluna lillah. Orang-orang musyrik itu menjawab Allah, qul fa anna tusharun. Maka kalau demikian bagaimana kamu sampai bisa tertipu? Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun. Padahal kami telah membawa kebenaran risalah, rasulnya sudah dikirim, wahyunya sudah ada. Wa innahum lakadzibun, tetapi mereka justru memilih menjadi orang-orang yang mendustakan. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idzal ladhaba kullu ilahin bima khalaqa alla ba'duhum ala ba'din subhanallah amma yasifun. Allah tidak punya anak, Allah tidak ada Tuhan Rabb yang berhak disembah selainnya. Maka masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya untuk bertanggungjawab, dan sebagian Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pahamilah kita sehari 17 kali kalau konteksnya adalah sholat 5 waktu, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah itu Rabb semesta alam yang menciptakan, yang memiliki, yang menguasai, yang memelihara, menjaga, memberikan rizki. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim itu perwakilan dari Asmaul Husna. Jadi kalau panjenengan mau menyebut Allah dengan Ar-Rahmanir-Rahim, itu masih diperbolehkan. Itu yang disebut ma'rifatullah melalui jalur rububiyah. Jadi mengenal Allah sebagai Rabbun. Kemudian jalur kedua, ma'rifatullah melalui jalur uluhiyah, mengenal Allah dalam konteks penyembahannya. Nah, disebutkan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy yughshil laila wan nahar yatlubu hasisa wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin." Al-A'raf 54. Sesungguhnya Rabbu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Allah bersemayam di atas arasnya. Kemudian dia menutup malam dan siang, senantiasa mengikutinya dengan cepat. Dan dia ciptakan matahari dan bulan serta bintang-bintang, semua tunduk kepada perintahnya. Ini garis bawahnya. Jadi seorang hamba, apapun bentuknya, matahari, bulan, bintang, manusia, jin, syaitan, iblis, semuanya harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ma'rifatullah dari jalur uluhiyah dituntut ketundukan. Makanya yang namanya Islam itu maknanya menyerahkan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi keimanan. Tapi kalau dari sisi
kemasyarakatan, maka yang disebut Islam itu yaitu man salimal muslim min yadihi wa lisani, yaitu orang yang tidak mendolimi orang lain dari sisi fisik maupun verbal. Nah, wah, bisa. Sebab itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi 1 dan 2 masuk 2 saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi pembukaan